Halo sejawat, apa kabar? Semoga sejawat tetap dalam keadaan baik dan bahagia. Senang sekali rasanya Apoteker Berbagi Ilmu menemani sejawat di hari Senin 11 Mei 2020 selama 2 jam ke depan. Bersama PNG Health sebagai perusahaan penyedia produk kesehatan di Indonesia yang pada hari ini masih mendukung terselenggaranya Apoteker Berbagi Ilmu webinar ke-14 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia sebagai bentuk komitmennya kepada tenaga profesi kesehatan, terutama di sektor pelayanan dan program edukasi ilmiah berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengajak sejawat untuk mengenali nyeri campuran, baik dari aspek gejala, diagnosis, tata laksana, dan manfaat kombinasi analgesik dan vitamin B6 neurotropik pada nyeri campuran. Tidak kalah menarik, pada siang hari ini juga akan hadir di tengah-tengah kita materi pharmaceutical care pada pasien geriatri khusus penata laksanaan penyakit hipertensi. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan beberapa ketentuan yang harus ditaati peserta selama kegiatan berlangsung. Sejawat wajib menonaktifkan mic dan kamera selama kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mic dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Sejawat apoteker wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah sejawat apoteker yang berbahagia, tiba waktunya kita memasuki webinar ke-14 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia di Apoteker Berbagi Ilmu bersama Dr. Anastasia Marialoho, spesialis saraf, Apoteker Profesor Dr. Zulis Ikawati, Apoteker Dr. Vita Rahmawati, spesialis farmasi rumah sakit, dan moderator kita, Apoteker Dr. Hilwan Yuda Teruna, Magister Sains, yang akan memandu acara. Kepadanya kami persilahkan. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh Sistem Informasi Apoteker bekerja sama dengan PNG Health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini, tentu saja kita menunggu kegiatan webinar ini. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya saya bacakan satu pantun khasnya dari Pekanbaru Riau ini. Pohon ketapang di tengah taman, tempat berteduh di tengah hari. Selamat datang kami ucapkan pada peserta webinar hari ini. Baiklah, para peserta webinar yang saya hormati, kita tidak akan memperpanjang mukadimah karena pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama adalah Dr. Anastasia Marialoho, spesialis saraf neurolog. Beliau nanti akan membawakan materi tentang pain relief dengan subtopik disease. Kemudian yang kedua bersama kita adalah Apoteker Profesor Zulis Ikawati. Beliau akan membawakan sebuah topik dengan judul pain relief dengan subtopiknya adalah drugs. Sementara nanti pada sesi yang ketiga ada Apoteker Dr. Randa Vita Rahmawati, spesialis farmasi rumah sakit PhD. Beliau akan membawakan materi dengan judul Pharmaceutical Care pada pasien geriatri dengan subjudul penata laksanaan penyakit hipertensi. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, tentu saja kita sudah bisa memulai ini. Kami akan memanggil Ibu Dr. Anastasia Marialoho
Beliau ini, saya bacakan sedikit kurikulum vitae-nya, lahir pada tahun 1987, memiliki 2 orang putra putri. Kemudian saat ini beliau bekerja di 3 tempat, di Rumah Sakit Husada, Rumah Sakit Graha Kedoya, dan Klinik Hayendra. Beliau berada di Jakarta, dan kita tentu saja sudah pernah mengikuti webinar beliau dengan topik-topik sebelumnya, di mana beliau sudah sangat berpengalaman di dalam webinar ini. Demikian mungkin pengantar dari saya kepada Ibu Dr. Anas, kami persilakan. Selamat siang, saya ucapkan kepada sejawat sekalian, teman-teman apoteker, dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ikatan Apoteker Indonesia bekerja sama dengan PNG yang telah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada webinar ke-14 dengan topik nyeri campuran, bagaimana mengenali gejala, diagnosis, serta tata laksana terkait. Oke, mari kita lihat. Yang pertama adalah untuk learning objektifnya, yaitu pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana itu nyeri, definisi dan klasifikasinya, mengetahui perbedaan gejala nyeri nociceptif, neuropatik maupun campuran, mengetahui patofisiologi dan etiologi nyeri campuran, serta mengetahui diagnosis serta tata laksana terkait. Oke. Nyeri tentunya setiap orang pasti sudah pernah mengalami nyeri. Nah, nyeri itu merupakan suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tentunya tidak nyaman untuk kita semua, dan ini berkaitan dengan adanya suatu kerusakan jaringan atau masih berpotensial untuk terjadi kerusakan di kemudian hari. Dan pengalaman ini tentunya berhubungan dengan proses yang terjadi sebenarnya di otak, namun yang kita dapatkan terjadi cederanya itu di saraf tepi, dan ini merupakan suatu penanda yang sangat penting bahwa ada sesuatu yang rusak sehingga menjadi suatu alarm sign untuk kita supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Ini manfaat dari nyeri yaitu untuk memperingatkan kita bahwa ada suatu robekan atau suatu tumbukan atau suatu yang patah misalnya atau suatu keracunan yang memicu kerusakan pada jaringan. Nah, supaya kita bisa menarik secara refleks dari rangsangan nyeri tersebut dan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Ini adalah proses yang terjadi pada nyeri, yaitu meliputi ada 4 proses. Yang pertama adalah proses transduksi, di mana di sini serabut nyeri kita, yaitu ada serabut A delta dan serabut C, di mana perbedaannya yang A delta itu bermielin dan serabut C tidak bermielin. Di sini rangsangan itu diterima. Oke, seperti ini mungkin salah satu gambarannya diterima misalnya di telapak tangan. Lalu rangsangan tersebut akan ditransmisikan atau dihantarkan. Nah, penghantarannya itu berlangsung sampai ke medula spinalis atau kita sebut dalam bahasa Indonesia mungkin sumsum tulang belakang di bagian belakang. Nah, di sini proses ini akan mengalami 2, yaitu dia akan memberikan refleks ke bawah sehingga kita melakukan misalnya seperti penarikan, dan yang kedua akan kemudian dilakukan modulasi atau amplifikasi sinyal dan kemudian dibawa ke otak, yaitu yang menjadi pusat di nyeri, yaitu di talamus, kemudian dihantarkan kembali ke bagian yang lain, dan akan memberikan persepsi nyeri terhadap kita. Lalu bagaimana klasifikasi nyeri? Jadi ada 3 pembagian. Yang pertama adalah pembagian berdasarkan patofisiologi, yaitu ada berdasarkan patofisiologi ada nyeri nociceptif, nyeri neuropatik, atau nyeri campuran. Berdasarkan intensitas, di sini ada ringan, sedang, dan berat, dan berdasarkan durasi ada yang bersifat akut dan kronik. Kita akan membahas satu persatu, namun untuk akut biasanya bisa terjadi kurang dari 2 minggu, dan biasanya kita anggap sebagai kronik bila terjadi lebih dari 3 bulan.
Ini adalah pembagian secara patofisiologi. Yang pertama yang saya bahas yaitu nyeri nociceptif, atau mungkin yang lebih dikenal dengan nyeri inflamasi, di mana kerusakannya ini terjadi localized. Biasanya ada suatu proses radang yang kemudian memberikan sinyal ke otak melalui sumsum tulang belakang yang akan memberikan respon nyeri terhadap kita. Ini adalah suatu proses yang terjadi di mana dari suatu penyebab nyeri, misalnya terkena lilin misalnya, atau mungkin terkena pisau misalnya, itu ada salah satu suatu pencetus-pencetus terjadinya nyeri nociceptif, lalu akan dibawa ke neuron ordo pertama yang kemudian akan dihantarkan ke medula spinalis tadi. Dia akan menyilak di medula spinalis, lalu akan dihantarkan tadi sampai ke otak sehingga memberikan respon nyeri. Ini adalah contoh-contoh untuk nyeri nociceptif. Misalkan nyeri pada punggung, nyerinya berupa nyeri otot, atau rasa seperti kaku pada leher, atau rasa kram-kram otot pada daerah betis. Nyeri-nyerinya itu bisa gabungan dari daerah bahu sampai ke punggung, atau bisa juga peradangan, misalnya di daerah tangan. Mungkin pada ibu-ibu rumah tangga sering sekali ini terjadi karena adanya suatu trigger. Misalnya trigger finger, misalnya karena ada suatu pergerakan tangan yang berlebihan dan terus-menerus. Nah, untuk ciri daripada nyeri nociceptif yang kita perlu tahu, biasanya dia bersifat tajam dan lokasinya itu jelas. Kalau ditanyakan di mana lokasinya, seorang tersebut dapat menyebutkan, oh di daerah leher, atau di daerah telapak tangan, di bagian pangkal ibu jari. Nah, itu artinya lokasinya itu jelas dan bisa dideskripsikan. Oke. Yang kedua, untuk berdasarkan patofisiologi adalah nyeri neuropatik, di mana nyeri ini adalah kerusakannya akibat adanya kerusakan pada sistem saraf atau kabelnya. Jadi gangguan pada sistem sarafnya. Dan di sini lesinya itu karena dia pada kabelnya, jadi pada daerah misalnya daerah radix atau akar saraf, bisa juga di daerah perjalanannya dari akar saraf sampai ke ujung-ujung kaki misalnya. Nah, itu adalah nyeri yang diakibatkan kerusakan pada saraf dan bersifat neuropatik, yaitu gejalanya seperti kebas misalnya, atau seperti terbakar, atau misalnya ini yang di daerah tangan, nah ini yang di daerah kaki, misalnya nyerinya tuh seperti nyeri pinggang yang menjalar ke bokong bisa, atau menjalar ke daerah paha, atau menjalar sampai ke daerah betis atau ke telapak kaki. Ini adalah gejala-gejala untuk nyeri neuropatik. Lalu bagaimana dengan nyeri campuran? Nyeri campuran itu adalah bagian dari neuropatik dan sebagiannya lagi adalah bagian dari nyeri nociceptif. Nah, jadi keluhannya itu ada yang localized dan berarti ada juga yang menjalar. Nah, contoh-contohnya seperti apa yang disebut dengan mixed pain atau nyeri campuran? Yaitu misalkan nyeri pinggang dengan radikulopati. Maksudnya nyeri pinggangnya, daerah otot-ototnya disertai dengan nyeri menjalar ke kaki. Atau misalnya nyeri pada daerah leher, otot-ototnya yang juga disertai dengan nyeri menjalar ke tangan. Itu disebut dengan cervical radiculopathy atau cancer pain, di mana di sini bisa menyebabkan kerusakan misalnya pada tulang yang juga disertai dengan kerusakan pada bagian saraf, atau seperti carpal tunnel syndrome. Di sini ada inflamasi di daerah pergelangan tangan yang menyebabkan gangguan nyeri di daerah pergelangan disertai dengan rasa kebas, rasa seperti tertusuk-tusuk mungkin di ujung-ujung jari. Oke. Dan ini merupakan nyeri yang sering kita dapatkan, terutama mungkin kami, para spesialis saraf, sering sekali mendapatkan. Untuk yang neuropatik, mungkin pernah mendengar pasca herpes itu merupakan salah satu contoh nyeri yang neuropatik juga, atau diabetik neuropati, jadi neuropati akibat penyakit diabetes, atau misalnya untuk yang nociceptif, misalnya ada patah tulang, atau bisa juga akibat post operasi, misalnya seperti itu merupakan nyeri yang lebih ke arah nociceptif.